Dosa-dosa pemuka agama serigala berbulu domba, dibuka Allah Bapa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, tanggal 25 Agustus tahun 2025, Allah Bapa membuka semua dosa yang dilakukan pemuka agama serigala berbulu domba. Mereka yang seharusnya menjadi teladan, justru mendukakan hati Allah Bapa. Jemaat yang sederhana, yang ingin mencari kebenaran, ditipu, dimanfaatkan, dan dijadikan alat untuk memperkaya diri. Agar jemaat tidak tertipu, semua dosa ini harus diungkapkan dengan jelas satu persatu. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi agar umat sadar, bertobat, dan tidak lagi munafik. Justru supaya jemaat bergerak saling mengasihi, saling melayani, dan mengambil kembali pelayanan yang selama ini dikendalikan oleh para serigala berbulu domba. Dosa-dosa pemuka agama dan bukti-buktinya. 1. Menggunakan mimbar untuk mencari pujian. Sejak 2014, banyak pemuka agama menggunakan mimbar bukan untuk memberitakan firman Allah, tetapi untuk mengangkat diri sendiri. Bukti jelas terlihat dari khutbah dan doa yang penuh pujian untuk penguasa dan diri sendiri. Jemaat dibiarkan kagum kepada manusia, bukan diarahkan kepada Kristus. Firman Allah berkata, Yesaya 42 ayat 8, Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. 2. Menjadikan jemaat sebagai sapi perah. Pada 2015, muncul banyak program pembangunan rumah ibadah dengan dana miliaran rupiah. Jemaat dipaksa memberi dengan janji berkat, tetapi bangunan terbengkalai. Bukti laporan keuangan palsu dan testimoni jemaat menunjukkan bahwa uang habis untuk kehidupan mewah pemuka agama. Yehezkiel 34 ayat 3, Kamu makan lemaknya, kamu mengenakan bulunya, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. 3. Bergaul mesra dengan pejabat koruptor dan pengusaha jahat. Sejak 2016, banyak foto dan video memperlihatkan pemuka agama hadir dalam pesta para pejabat yang sudah terkenal korup. Mereka berlibur bersama pengusaha hitam, tetapi tidak pernah menegur kejahatan. Bukti dokumentasi media memperlihatkan mereka lebih nyaman dengan pejabat korup daripada dengan rakyat kecil. Mazmur 1 ayat 1, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 4. Tidak peduli dengan derita rakyat. Tahun-tahun 2017 sampai tahun 2021, rakyat menderita karena harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar melambung. Demo rakyat memenuhi jalanan, tetapi para pemuka agama sibuk konser rohani dengan tiket mahal, pesta ulang tahun glamor, dan pernikahan mewah. Bukti nyata, foto pesta mewah mereka beredar di media sosial saat rakyat antri beras di pasar. Yakobus 2 ayat 15-16, Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 5. Menjual minyak urapan dan doa online. Pada masa pandemi 2020, penderitaan rakyat dijadikan ladang bisnis. Minyak urapan dijual mahal, doa berkat harus dibayar, janji perlindungan ditawarkan hanya jika jemaat memberi persembahan besar. Bukti, testimoni jemaat yang sakit tidak ditolong karena tidak mampu membayar doa khusus. Matius 21 ayat 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. 6. Menyesatkan dengan Injil kemakmuran. Sejak 2018 hingga 2024, banyak mimbar dipenuhi dengan janji duniawi, percayalah, engkau akan kaya, sukses, dan naik jabatan. Tetapi firman tentang dosa, pertobatan, dan salib Kristus tidak diberitakan. Bukti video khotbah yang viral di internet menunjukkan isi pesan yang hanya memotivasi duniawi. 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 7. Terlibat dalam politik praktis. Tahun 2019, saat pemilu, banyak pemuka agama terang-terangan mendukung calon tertentu. Mereka menerima amplop dari partai politik, dan jemaat dipaksa memilih bukan berdasarkan hati nurani, melainkan instruksi gembala. Bukti, rekaman video mereka di panggung kampanye bersama calon politik. Yeremia 23 ayat 11, sungguh,
baik nabi maupun imam, keduanya tidak setia, bahkan di rumahku pun kudapati kejahatan mereka. 8. Menghina dan merendahkan rakyat miskin. Banyak jemaat kesaksian bahwa ketika mereka meminta bantuan, pemuka agama mencibir dan merendahkan. Mereka dianggap hina karena miskin. Tetapi kepada jemaat kaya, pemuka agama ini memberikan kehormatan berlebih. Bukti, video pertemuan jemaat yang menunjukkan diskriminasi perlakuan antara si kaya dan si miskin. Yakobus 2 ayat 2-4, sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan seorang miskin juga masuk dengan pakaian buruk, lalu kamu menghadap yang memakai pakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara kamu sendiri dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? 9. Hidup glamor, tidak menunjukkan integritas. Dari 2022 hingga 2025, pemuka agama semakin berani memamerkan jam tangan mahal, mobil sport, rumah mewah, dan liburan ke luar negeri. Sementara rakyat kesulitan membeli beras. Bukti, postingan media sosial pribadi mereka sendiri yang memamerkan kekayaan. Filipi 3 ayat 18-19, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Penting, arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa gembala sejati adalah Dia sendiri. Gembala sejati rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, bukan mengorbankan domba demi dirinya. Pesan Kristus bagi jemaat Indonesia jelas. Jangan tertipu pemuka agama palsu. Pegang teguh firman Allah dan hidup dalam kasih. Jadilah jemaat yang saling mengasihi, saling melayani, dan berani menegur. Ambil kembali pelayanan yang dirusak oleh serigala berbulu domba, dan kembalikan semua kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus. Amin, amin, amin.